Aku urut-urutan ini temenan rek, dan itu makanya nanti saya minta 3 orang lagi alumnus, ustadz sama santri, 3 orang lagi untuk soal urut-urutan ini. Silakan maju, saya kasih PR sambil Anda mikir, kita kasih 1 lagu. Apa Pak Helmi? Kalau yang sifatnya urutan aja. Surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Quran. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nggih, saya ambil ayat pertama tok. Apa urut-urutane kok robun sik? Terus mari ngono malikun, mari ngono ilahun. Iki apa karepe Gusti Allah? Ini satu konsep sosial. 3 ayat pertama aja. 3 ayat. Oh, 3 ayat pertama ya. Oke, 3 ayat pertama. Jadi urutannya kan tidak qul a'udzu bi ilahin nas, tidak qul a'udzu bi malikin nas, tapi qul a'udzu bi rabbin nas. Ini hubungannya sama takdib tadi. Sama-sama konteks urutan ini tadi. Kenapa kok Rabbun dulu? Baru malikun, baru ilahun. Ini aku seneng ya anak sampean ini, seneng sip ya. Ya. Nggih, sip. Oh, aja sekolah sampean anak sekolah iso. Gaya apa nggarai arek sekolah iki nggarai anu iku nggarai. Gak koyo sampean lah anak gitu. Wis tenang aja. Bismillah, pokoknya pertanyaan itu siapa silakan maju 3 orang. Kalau tidak mencukupi masyarakat umum boleh ikut maju. Kenapa kok malikin nas dulu? Karepe Gusti Allah kira-kira piye gitu. Anda kan ngerti maknanya malik, Rabbun, malikun sama ilahun. Itu kenapa urutannya seperti itu? Sama dengan kenapa kok berpikiran bebas itu terakhir, tidak boleh di awal. Dan banyak sekali di Quran begitu, itu urut-urutannya sangat jelas. Sami'un basir, tidak mungkin basirun sami. Tidak mungkin, tidak pernah ada basirun sami, itu tidak ada. Kan gitu. Rahman Rahim ya gitu, tidak pernah Rahim dulu baru Rahman. Selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa boleh nggak dibalik Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Itu pasti ada maksudnya, pasti bisa ditafsirkan, meskipun kepastian kebenarannya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas. Sambil menunggu mereka langsung maju 3 orang, saya minta Kiai Kanjeng membawakan 1 nomor An-Nabi sallallahu alaihi. Silakan santri, ustadz sama langsung maju ke sini bersama Mas Helmi. Ayo sama Mas Jamal. Tafadhol. Betul. Oke, ke tengah sini Mas, berdiri Mas supaya fokusnya lebih supaya ada titik berat dari tata ruang di sini. Tafadhol. Mas Mukum min ain? Ismi Ikhlasul Ihsan wa ma jitu min Madinati Bogor, mau Jakarta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab untuk surat An-Nas. Di awal pertama surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa dijawab pertama kali menggunakan Qul a'udzu birabbin nas? Kalimat Rabbun berasal dari kata Robba yurabbi, yang artinya, ataupun bisa diambil dengan kata Ro'a yar'a, yang artinya pengasuh manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang mengasuh manusia. Lalu disambung dengan kata Malikin Nas. Malikin Nas yang dikatakan di sini adalah Malik, yang artinya pemilik ataupun raja manusia. Raja yang tidak hanya sekedar menjadi raja yang diam hanya di singgasananya saja, akan tetapi dia menjadi pengasuh ataupun melindungi dan mendidik hambanya, itu manusia. Dan yang terakhir adalah Ilahin Nas, yang jelas bagaimana Allah sebagai Tuhannya manusia sendiri dan makhluk ciptaannya menjadikan dirinya bukan hanya sekedar Tuhan, akan tetapi Tuhan yang mengasuh juga sebagai rajanya manusia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya tidak akan membantah atau membenahi, pokoknya merdeka, semerdeka-merdekanya. Sekarang tafadhol Atsani. Ya, tafadhol. Kiam. Ya. Kum, ya. Berdiri Mas. Terima kasih Cak Nun. Ismi Muhammad Ardian Mustafa, saya alumni 99 dari Pacitan. Sebenarnya sudah banyak yang dijelaskan oleh saudara Ikhlas tadi. Sedikit menambahkan barangkali sekedar pemahaman saya bahwa mungkin Rabbun, kemudian Malik maupun Ilahun itu semacam perjalanan spiritual seseorang sebenarnya. Mungkin kalau yang saya maknai. Dalam arti pertama Rabbun itu kan pemelihara. Dalam arti kalau pemelihara itu kan bisa jadi yang dipelihara itu kadang tumbuh dengan baik, kadang-kadang tumbuh dengan tidak sesuai harapan. Tapi ketika itu Rabbun itu ya bisa ngomong. Kalau bahasanya Cak Nun mungkin bisa ngomong, ya ngomong kebaikan maupun kesalahannya itu. Kemudian yang kedua, Malikun itu berarti penguasa, berarti yang memiliki, yang menggenggam. Maka ketika seseorang itu awalnya mungkin ya tadi berpikir bebas atau kemana mencari Tuhannya seperti perjalanannya Ibrahim itu, tapi kemudian harus sadar bahwa hidup ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, oleh Allah. Kemudian pada akhirnya ada ilahun, bahwa ketika seseorang sudah pada tahap memahami dan meyakini bahwa Tuhan itulah yang menggenggam kehidupannya, maka harusnya ia hanya tunduk kepada Allah saja. Persis seperti tadi puisi putra Bapak Kiai Hamas, yang di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Itu saya kira itu tingkat kesadaran Allah sebagai ilahun. Barangkali mungkin seperti itu, Cak. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Saya merasakan indahnya acara pada malam hari ini karena justru ilmu itu sumbernya bermacam-macam, lahir dari pancaran-pancaran yang tidak hanya dari panggung. Gitu. Jadi saya sendiri sangat belajar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Fauzan Ali Muzamil, jalastu fil faslul khamis wa ji'tu min Madinati Batam. Ya, mungkin saya kurang dalam pemahaman ya, soalnya tentu saja Ustadz dan alumni lebih paham daripada saya. Tapi saya mencoba menjelaskan, mencoba menjawab saja. Ya. Jadi pertama, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama, birabbin nas, beliaulah yang Allah lah, dialah yang mengatur, yang mengatur segala alam semesta ini, yang menghijaukan dedaunan dan sebagainya. Yang kedua, Malik, yaitu raja yang memiliki alam semesta ini. Yang ketiga, ilah, tentu saja sesembahan. Jadi tiga urutan ini tidak mungkin terlepas. Pertama, Allah lah yang mengatur. Yang kedua, dialah yang memiliki. Dan tentu saja ketika kita sudah mengetahui bahwasanya dia mengatur dan memiliki, kita harus menyembah dia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir, tafadhol Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziyad Imana, perwakilan dari masyarakat, ingin menambahkan atau menggabungkan jawaban-jawaban dari para penjawab soal atau penjawab pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini adalah yang pertanyaan adalah tentang penjelasan urutannya. Jika Allah adalah sebagai Rabbun, itu berarti dia artinya pemelihara sekaligus Tuhan. Tuhan ini sudah tidak bisa direndahkan lagi martabatnya. Artinya Tuhan itu yang memelihara, memberi makan, memberi kehidupan, memberi segalanya. Sedangkan di bawahnya adalah raja, Malikin Nas, rajanya manusia. Ketika raja, insya Allah yang raja di sini yang diartikan adalah raja yang baik. Tapi Allah juga memiliki Asmaul Husna Al-Muntaqim atau Syadidul Azab,
raja pun bisa memberikan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah ilahin nas atau sembahannya manusia. Tidak bisa ilahun ini ditaruh di awal, karena ilahun artinya sembahan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan makanan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan keamanan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan kehidupan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan rezeki. Ini pun sesuai dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim berpikir, kenapa manusia menyembah patung, berhala, pohon? Apakah berhala sembahan mereka itu, apakah sembahan mereka itu bisa mendatangkan manfaat? Apakah sembahan mereka itu bisa berbicara? Apakah sembahan mereka itu bisa mengabulkan doa? Jadi kalau ingin menjadi sembahan, itu harus bersifat atau berjiwa raja, malikin nas, atau artinya memiliki rasa kepemilikan. Allah menciptakan manusia, tentunya Allah memiliki rasa kepemilikan manusia, selalu menjaganya, memberikan petunjuk atau hidayah ketika manusia tersesat. Ini pun adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, Allah lah penyembuhku. Dan ketika aku lapar, Allah yang memberi makan. Ketika aku haus, Allah yang memberi minuman. Maka kalau ingin jadi Rabbun, itu harus memiliki hati raja atau hati kepemilikan. Seorang raja tentunya ingin mensejahterakan masyarakatnya. Jika raja ingin menjerumuskan masyarakatnya, itu bukan raja atau bukan pemimpin, atau tidak memiliki rasa kepemilikan. Kalau ingin jadi Rabbun, harus memiliki malikinas, dan juga berarti terbalik ya. Maaf. Artinya kalau ingin jadi sembahan, itu harus memiliki rasa kepemilikan atau rasa berjiwa pemimpin. Kalau ingin jadi sembahan, harus namanya yang lebih tinggi lagi, harus memiliki namanya Rabbun. Rabbun ini udah levelnya udah nggak bisa dijelaskan lagi itu. Maksudnya jasanya, apanya segala macam itu benar-benar a'la, yang paling tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya juga. Sama tentang namanya berpikir bebas, kenapa harus ditaruh di paling bawah? Artinya kalau tadi ilahun di paling bawah, kalau ingin jadi ilahun harus raja dulu, harus bisa memelihara ciptaannya. Patung tidak bisa memelihara. Nah, kenapa harus berpikiran bebas itu di bawah? Kalau ingin berpikiran bebas, itu harus berpengetahuan luas. Karena kebebasan kita akan mahdudah, akan huriyatul mar'i mahdudatun bi huriyati ghairihi. Kebebasan kita akan mahdudah bil ulum al katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segera akan disematkan peci untuk Anda berempat. Saya mohon izin merespon. Tidak ada yang salah satupun di antara Anda semua. Dia benar pada makomnya masing-masing, benar pada levelnya masing-masing. Jadi saya tidak akan pernah menyalahkan, karena orang selalu berada pada jarak tertentu terhadap kebenaran, dan kebenaran yang dia alami adalah berdasarkan jaraknya. Saya cuma ingatkan kepada teman saya 4 dan para hadirin sekalian. Oke, kita tunggu dulu upacara wisuda kulang tu biro binas alladzi waswisu fi sudurin nas ara-ara iki wis ya. Minal jinnati wan nas. Oke, tepuk tangan semuanya. Ngene. Saya cuman ngelingno ada beberapa porsi atau view yang mungkin tidak disebut tadi. Jadi kalimat surat An-Nas itu firman Allah tapi tidak diucapkan oleh Allah. Dia untuk diucapkan oleh manusia, benar nggak? Maksud Allah ngomong
A'udzubirabbin nas gitu kan, itu kan digawe sampean ngomong ngono, maka Allah mengatakan kul, katakanlah. Nah setelah kul baru, jadi sebenarnya kalau kita wiridan itu bukan kul a'udzubirabbin nas, kalau kita wiridan itu ya a'udzubirabbin nas malikin nas kan gitu. Kulnya enggak dipakai sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa, wong gak ngerti ya wis kul ditambah gak masalah. Tuhan tinggal bilang wah ini gak ngerti ya wis bapak, sing penting hatine bener karo aku kan gitu tok. Nomor dua, kan Tuhan tidak berfirman untuk dirinya sendiri. Untuk apa Tuhan memfirmani dirinya sendiri? Firman itu sebenarnya untuk kita dan merupakan rekomendasi atau ilmu, kadang-kadang perintah, kadang-kadang ajakan diskusi. Jadi ada ayat Allah yang mengajak diskusi, ada ayat Allah yang merupakan rekomendasi atau saran, ada ayat Allah yang sifatnya perintah mahdhah. Itu berbeda-beda, setiap ayat dan firman itu memiliki makomnya masing-masing. Nah Bapak sekalian, dari tadi yang diterangkan adalah posisi Tuhan sebagai Rabbun, posisi Tuhan sebagai Malikun dan Ilahun. Saya mengartikannya tidak seperti itu kan, ini gak gawe Gusti Allah lah, apa Gusti Allah nerang-nerang nonang awakmu tentang dia. Itu dia mengandaikan kamu itu berlaku kepada aku itu gitu loh, urutane ngono iku. Jadi Anda berlaku kepada Allah itu urutannya kayak begitu, dan berlaku kepada sesamamu pun urutannya kayak begitu. Jadi nek kamu mau jadi pejabat itu kan Malik, ojo langsung kepingin jadi Malik mencalonkan diri, tunjukkan dulu Rabbun kamu itu, tunjukkan dulu bahwa kamu tuh orang yang penuh kasih sayang gitu kan, orang yang penuh kasih sayang, orang yang ngayomi, orang yang ngemong, orang yang mengasuh, baru kamu mengajukan dirimu untuk jadi Malik. Atau kalau kamu sudah jadi pejabat, nomor satu yang harus kamu tunjukkan kepadamu bukan malikmu, bukan ilahmu, bukan kehebatanmu, bukan kekuasaanmu. Yang kamu nomor satu harus tunjukkan kepada rakyatmu adalah kepengasuhanmu. Bener tak kira-kira? Jadi kalau Anda sudah jadi wali kota, jadi pemimpin, nomor satu itu rububiyahnya, daya kepengasuhannya, pengayomannya, upaya pengayomannya nomor satu. Nek rodok ngeyel dudono nek kon niku penguasa, nek jek ngeyel meneh tantangan gelut dengan ilahinas itu loh. Jadi urutannya seperti itu. Maka di urutan Asmaul Husna yang lain, sebelum Al-Malik, kemudian Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, kemudian Khalik, Barik, Musawwir, Azizun, Hakim, ya. Itu yang pertama, syarat untuk sebelum Malik menjadi pejabat, syarat sebelum menjadi pemimpin adalah Alimul Ghaibi Wasyahadah, terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alimul Ghaibi Wasyahadah ini kalau untuk manusia berarti Muta'allimul Ghaibi Wasyahadah. Jadi kalau Anda mau memimpin, gontor mau mengatasi masalah, menjadi berkat umat, dia harus Muta'allimul Ghaib. Semua yang belum kamu tahu harus kamu cari untuk tahu, harus kamu teliti untuk supaya kamu tahu. Karena semua yang belum kamu tahu berarti gaib, gitu kan. Dan itu terus menerus secara dinamis harus muta'allimul ghaib. Kalau sudah mengerti persis masalah yang akan kamu selesaikan, syarat berikutnya adalah kamu harus datang kepada umatmu dengan sifat cinta kasih dan kasih sayang, Rahman dan Rahim. Baru Anda handling something, baru Anda menjadi pejabat, menjadi Malik tadi. Ojo durung-durung wis Malik, gitu loh. Sekarang kan kecenderungannya gak karu-karuan urut-urutannya gitu. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu, makanya pertanyaan saya, kenapa kok Malikin, kok Rabbun Nas dulu, baru Malikun Nas, baru Ilahun Nas, Ilahin Nas gitu. Karena kalau kita memohon kepada Allah ini, kalau sama manusia tadi ya, kalau sudah kepada Allah itu nomor satu yang kita dekati itu Allah sebagai pengayom, bukan Allah sebagai raja di raja, bukan Allah sebagai ilah, tapi Allah sebagai pengayom. Maka menjadi lebih cepat kan, dia lebih cepat kabulnya, karena karena kalau pengayoman Rabbun itu kan urusannya kan kasih sayang, jadi kita juga manja sama dia. Tapi kalau manja sama Malik kan tidak cocok. Kalau Malik kan mosok manja sama raja, manja sama pengasuh dong, kan gitu. Terus kalau sama ilah kan gelut, Allah sebagai eksistensi, Allah sebagai yang maha kan gitu, dan seterusnya.